Menjadi pertanyaan besar tentunya pemirsa, benarkah keadilan hukum di Indonesia ini masih sulit untuk didapatkan pemirsa? Karena jika kita melihat vonis bebasnya dari Ronald Tanur ini tentunya menuai banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan tentunya. Dan tentunya ada banyak pertanyaan juga dari pihak keluarga yang saat ini menempuh upaya keadilan dengan cara atau mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan ketiga hakim yang memutus perkara tersebut. Pada malam hari ini kita akan hadirkan dari pihak Komisi Yudisial dan juga dari pihak kuasa hukum korban, bahkan juga dari pihak keluarga korban yaitu almarhumah Dini Sera Afrianti. Saya akan perkenalkan satu persatu, sudah hadir di studio. Ini merupakan adik kandung dari Dini Sera Afrianti. Selamat malam Mbak Alvika. Malam. Mbak Alvika, kami tentunya turut berduka cita sedalam-dalamnya, turut prihatin. Semoga keluarga bisa diberikan ketabahan, Mbak. Terima kasih atas kedatangannya Mbak, dan juga tentunya sudah ada kuasa hukum korban Dimas Yemahura. Mas Dimas, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya juga sudah ada dari Komisi Yudisial, Komisioner KY Bapak Joko Sasmito. Pak Joko, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Agita. Waalaikumsalam Pak. Dan bergabung pemirsa secara virtual, ahli hukum pidana nanti akan bergabung bersama kami Prof. Suparji Ahmad. Bapak-bapak dan juga Mbak Alvika, sebelumnya kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian kronologi dari meninggalnya almarhumah Dini Sera Afrianti. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Inilah kejadian tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022 atau 2023. Gregorius Ronald Tanur dan juga Dini Sera Afrianti ini makan malam di GW. Sebagaimana diketahui, Ronald Tanur dan juga almarhumah Dini Sera ini merupakan sepasang kekasih dan kemudian makan malam bersama, dan selanjutnya keduanya ini diundang oleh rekannya di salah satu klub, tepatnya di Black Hole KTV Klub Surabaya pemirsa. Lalu kemudian keduanya berangkat dan kemudian menghabiskan malam, berkaraoke, kemudian juga minum bersama dengan rekan-rekannya di KTV Karaoke Surabaya. Selanjutnya pemirsa, pada pukul 00.10 ini sudah memasuki tanggal 4 Oktober, Ronald dan almarhumah Dini ini kemudian cekcok pada saat akan pulang. Ini juga disaksikan oleh security dari pihak karaoke. Percekcokan antara Ronald Tanur dan juga almarhumah Dini Sera Afrianti. Inilah kemudian diketahui Ronald melakukan kekerasan hingga membuat Dini terjatuh. Sebagaimana di dalam persidangan juga sempat dipaparkan oleh pihak kejaksaan. Dan juga pada saat itu Ronald dan Dini diketahui juga masih bersama di basement parkir, di mana diketahui sempat dilakukan juga kekerasan setelah percekcokan antara Ronald dan juga Dini. Ronald ini kemudian memacu kendaraannya, mengakibatkan almarhumah Dini ini terlindas serta terseret sejauh 5 meter pemirsa. Inilah kemudian yang juga sempat dipaparkan oleh jaksa, dan bahkan alih-alih menolong Dini yang tidak berdaya, Ronald ini merekam dan juga bahkan menertawakan korban pemirsa. Kemudian diketahui pelaku Ronald Tanur ini memasukkan korban ke dalam bagasi dan juga membawanya ke apartemen korban setelah melakukan perbuatan kejinya tersebut. Sesampainya di apartemen, Ronald ini berupaya memberikan nafas buatan di saat mengetahui bahwa kondisi Dini ini sudah semakin tidak berdaya, bahkan sudah kritis akibat kekerasan dan juga kekerasan yang dilakukan. Mengetahui kondisi korban ini tidak bernafas, Ronald kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Setelah sebelumnya Dini ini sudah dibawa ke apartemennya, dan ketika sudah dibawa ke rumah sakit pemirsa, Dini, almarhumah Dini dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Itulah sekelumit kronologi meninggalnya almarhumah Dini Sera Afrianti pemirsa yang kami juga sudah himpun dari berbagai sumber yang kredibel. Tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada pihak keluarga, kepada Mas Dimas dan juga Mbak Alvika, apakah ini kronologi serupa yang diketahui oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum?
Serupa. Ya, silakan jika ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ingin direvisi, Mas Dimas. Ya, dari beberapa slide yang sudah saya cek tadi ya, kita lihat bersama ada beberapa revisi ya, yang itu menunjukkan fakta-fakta yang sedikit berbeda. Baik. Jadi pada saat ada gambar dari Dini itu berada di samping mobil ya, sebelum Ronald menjalankan mobilnya, Ronald mengetahui bahwasanya di sana itu ada Dini. Dan dia sudah mengatakan, kamu mau pulang nggak? Gitu. Posisi Dini di luar, Ronald di dalam. Kemudian Dini tetap tidak mau pulang. Bukannya dia turun dulu untuk mengajak Dini itu masuk, namun lantas dia baru memutarkan mobilnya. Yang kemudian terjadi pelindasan terhadap Dini. Artinya Ronald mengetahui bahwasanya di samping situ masih ada Dini, tapi dia tetap menjalankan mobilnya. Baik, itu berarti kejadian pada saat di basement itu ya, Mas? Pada saat di basement. Itu yang pertama yang perlu saya revisi. Terus yang kedua terkait dengan, mungkin bisa dilihatkan slide-nya lagi. Baik, kita akan sambil tampilkan, boleh dipaparkan gimana, Mas? Ya, jadi pada saat lanjut lagi. Ya, setelah adegan, setelah basement parkir ya? Ya, lanjut lagi. Kemudian dibawa ke apartemen ya? Ya, lanjut lagi. Baik. Ya. Lanjut lagi. Dibawa ke apartemen korban. Ya. Yang kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit, betul ya, Mas? Betul. Nah, ini juga kami revisi, mohon maaf ya. Jadi mengetahui kondisi korban tidak bernafas, Ronald kemudian membawa Dini ke RS National Hospital. Yang membawa bukan dia. Baik. Jadi yang membawa itu adalah atas inisiatif dari pengelola apartemen dan security apartemen Benson yang meminta agar Ronald membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Itu yang perlu kami revisi. Dan yang perlu diingat dari hasil pemeriksaan di National Hospital, analisa awal dokter di sana mengatakan bahwasannya korban meninggal 30 menit, sekitar 30 sampai 40 menit sebelumnya. Artinya bisa jadi sejak di dalam mobil atau mungkin di basement itu kondisi korban sudah meninggal dunia. Baik. Oke, ini kronologi langsung disampaikan oleh Mas Dimas selaku pihak kuasa hukum korban. Terima kasih Mas atas penambahan informasinya. Selanjutnya saya sebelumnya ingin menyapa juga narasumber selanjutnya dari ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik. Prof. Suparji dan juga Pak Joko, nanti kita akan bertanya juga bagaimana kemudian dari kasus ini. Tapi saya ingin kembali ke Mas Dimas. Artinya kronologi yang disampaikan khususnya pada saat Ronald Tanur ini ingin membawa almarhumah Dini ke rumah sakit, ini bukan dari Ronald sendiri, tapi dari pihak security dan juga pihak pengelola apartemen, betul? Betul. Itu dikuatkan. Bagaimana kemudian dari pihak security dan apartemen bisa mengetahui kondisi almarhumah, padahal kan sudah masuk ke apartemen Dini pada saat itu bersama dengan Ronald? Jadi begini, Ronald membawa mobilnya, jadi membawa korban dari Black Hole, dari basement, itu membawa ke apartemen Benson. Di sana ada pengunjung apartemen yang mengetahui Ronald akan mengeluarkan korban dari bagasi. Kemudian pengunjung ini membantu meletakkan di kursi roda. Di sana Ronald tidak mengakui, masih belum mengakui kalau korban ini dilindas oleh mobilnya. Hanya dia mengatakan sakit. Kemudian dia naik ke atas mengambil tas. Baik. Pada saat mengambil tas, dia masih bermaksud untuk meninggalkan korban ini. Yang kemudian ditegur oleh security apartemen dan pengelola apartemen dipanggil oleh security apartemen tersebut. Baik, ini tentunya adalah peristiwa yang sangat miris dan sudah menjadi perhatian publik. Keluarga rencana akan melaporkan hakim ini ke Komisi Yudisial. Mungkin dari Mbak Alfika sendiri ya, ini bisa sedikit bercerita bagaimana latar belakang keluarga akhirnya memutuskan ke Komisi Yudisial, Mbak, untuk melaporkan para hakim ini. Gimana ya? Atau mungkin bisa bersama dengan Mas Dimas juga. Ya. Kami melihat adanya suatu proses peradilan yang tidak berjalan dengan semestinya pada saat proses persidangan itu berlangsung. Artinya dari proses pemeriksaan saksi di persidangan, terus proses adjustment hakim, artinya hakim menilai peristiwa-peristiwa yang ada dan alat-alat bukti yang ada. Kami merasa di sana ada ketidaknetralan dari hakim terhadap penilaian-penilaian tersebut, yang berujung di mana pertimbangannya
itu jauh berbeda dengan fakta-fakta yang tersaji berdasarkan alat bukti di persidangan. Sehingga akhirnya kita ketahui bersama ternyata putusannya adalah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Ini yang sangat-sangat mengecewakan. Oke. Dan rencananya esok akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Iya. Baik, saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko, ini sudah mendapatkan informasi ini sebelumnya atau memang masih menunggu esok pelaporan dari pihak keluarga? Oke, terima kasih Mbak Anggita. Terus terang aja saya sudah mendapat informasi dari teman-teman dari Biro Waskim bahwa besok pagi ada laporan ya yang datang ke Komisi Yudisial yang dihadiri oleh kuasa hukum termasuk keluarganya. Mungkin perlu saya informasikan ya ke media bahwa artinya sebelum adanya laporan yang datang ke Komisi Yudisial, artinya Komisi Yudisial sudah merespon cepat ya. Artinya hal ini sangat memahami bahwa adanya putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga Komisi Yudisial ya mengambil inisiatif bahwa walaupun belum ada laporan pelapor, tetapi karena ini mendapat sorotan luar publik biasa ya, sorotan publik termasuk media, sehingga inisiatif itu diambil oleh Komisi Yudisial sehingga menerjunkanlah tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk mencari data-data pendukung tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, terus terang aja kalau misalnya besok ada pelapor yang datang di Komisi Yudisial, itu akan memudahkan bagi Komisi Yudisial, akan fokus kepada laporan tentang dugaan. Itu kalau misalnya ada laporannya kan udah jelas. Ya. Artinya harus dinilai pokok laporannya sudah memenuhi syarat apa tidak. Terus terang aja selama ini banyak orang yang melapor ke Komisi Yudisial itu semua penegak hukum itu bisa dilaporkan. Misalnya terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh polisi, jaksa, panitera termasuk PNS di bawah Mahkamah Agung itu menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Padahal yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial itu hanya terbatas tentang hakim. Okay. Nah, artinya kalau itu sudah memenuhi syarat tentang pelaporan itu baru kan ada 4 tahap ya, tahap penanganan pendahuluan, penanganan lanjutan, kemudian panel, kemudian pleno. Itu sih nanti tahap-tahapan yang harus ditempuh sampai dengan selesainya hasil putusan sidang pleno itu apa. Oke, dari KY sendiri bahkan sebelum ada pelaporan ini sudah melihat dan juga sudah menyoroti terkait dengan putusan dari atau vonis dari hakim ini dan bahkan sudah menerjunkan tim. Nanti usai jeda saya akan tanya langsung ke Prof. Suparji, apakah ketika KY sendiri sudah menerjunkan tim investigasi, bahkan dari pihak keluarga juga akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Lalu bagaimana kemudian ke depan terkait dengan vonis bebas ini? Apakah ini juga nanti akan mempengaruhi vonis dan bagaimana kemudian nanti dari hakim ini bisa diberikan sanksi yang tepat tentunya, supaya tidak betul-betul mencoreng wajah hukum di Indonesia. Sesaat lagi Prof. Suparji bisa menjawab, pemirsa kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, sekalipun dari pihak keluarga ini ingin melaporkan hakim kepada Komisi Yudisial, bahkan tim Komisi Yudisial sendiri sudah menerjukan ada tim investigasi, kita tetap tentunya mengedepankan asas praduga tidak bersalah atas vonis hakim terhadap bebasnya Ronald Tanur ini. Saya ingin ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, kita kembali lagi tarik ke belakang bagaimana kemudian hakim akhirnya memutus bebas dari Ronald Tanur. Salah satu alasannya karena tidak ada saksi, kemudian juga karena dalam kondisi mabuk, dan bahkan padahal sebenarnya kan sudah ada bukti CCTV dan juga ada visum juga ini, Prof. Apakah ini sebenarnya tidak menjadi pertimbangan dari hakim ini untuk memutus perkara ini? Ya, pertama kan putusan itu ibaratnya seperti mahkota ya. Mahkota kan sesuatu yang indah, sedap, dipandang mata bagi para pencari keadilan. Itulah sebetulnya hakikat dari sebuah putusan. Namun pada kenyataannya bahwa ini kan sangat tidak sedap, sangat tidak dirasakan karena mencederai rasa keadilan.
Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi para pencari keadilan, bagi korban melalui keluarganya tentunya memperjuangkan keadilan tadi ini melalui laporan kepada Komisi Yudisial maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena sesungguhnya adalah sangat-sangat tidak logis, sangat tidak rasional kalau kemudian putusannya adalah putusan bebas. Putusan bebas berarti kan putusan yang didasarkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kalau kita cermati dari konstruksi fakta, kemudian yang mengemuka di dalam persidangan, saya kira clear dan terang benderang bahwa ada satu nyawa yang tewas yang kemudian secara tidak wajar. Ada penyebab-penyebab lain yang kemudian menyebabkan kematian yang bersangkutan. Kalau kemudian disebabkan ya karena minum alkohol, karena pernapasan dan sebagainya, tentunya dilihat penyebab-penyebab lain. Kalau dalam hukum pidana mengenal asas kausalitas, hubungan sebab akibat. Dan kalau kita cermati, saya kira sungguh sangat tidak logis, sangat tidak beralasan ya, kalau kemudian memutuskan adanya putusan bebas kepada terdakwa. Karena kenyataannya melalui CCTV, melalui berbagai misalnya alat bukti yang lain, kalau kemudian hanya karena tidak adanya saksi, saya kira adalah sesuatu yang kemudian tidak rasional, yang kemudian menyebabkan putusan bebas tadi itu. Jadi kita bisa membandingkan ya, bagaimana dulu kasus kopi sianida ya, Mirna dulu waktu itu. Bagaimana tidak ada satu bukti yang konkret ya, kapan misalnya ya pelaku yang sekarang menjadi terpidana itu membeli kopi sianida, memasukkan kopi sianida yang kemudian menyebabkan meninggal. Tetapi kemudian kenyataannya bahwa ini ada nyawa yang melayang, kemudian ada satu teori yang mengatakan bahwa kalau dicari siapa yang terdekatlah yang kemudian yang menyebabkan kematian dan kemudian menjadi bertanggung jawab. Jadi ini saya kira sangat-sangat tidak logis bahwa ada keberadaan seseorang yang di dekat korban, terus kemudian dinyatakan tidak bertanggung jawab dengan alasan-alasan yang tidak logis. Dan kita juga bisa cermati bagaimana ini memang tidak termasuk kategori alasan penghapus pidana, atau pembenar, tapi kemudian kategorinya adalah putusan bebas karena tidak terbukti. Tetapi bahwa kalau kita lihat secara faktual, secara nyata, bahwa kemudian dia diputus bebas, menurut saya sangat-sangat mencederai rasa keadilan dengan berbagai alasan soal alkohol dan sebagainya. Tetapi kenyataan yang ada adalah bahwa harus ada yang bertanggung jawab pada yang bersangkutan. Itu. Baik, ditahan dulu Prof. Kita juga akan mengajak pemirsa untuk mencermati dan juga sebenarnya melihat apa-apa saja ini poin yang tentunya menjadi pertimbangan majelis hakim hingga akhirnya memutuskan Ronald Tanur ini bebas. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa apa saja poin pertimbangan hakim. Yang pertama, korban Dini ini dinilai hakim meninggal akibat minum minuman beralkohol. Sebagaimana yang tadi kami sudah hadirkan dalam kronologi, memang sempat ada minum dan juga berkaraoke begitu. Kemudian hakim nilai Ronald Tanur ini berupaya menolong Dini saat kritis dengan membawanya ke rumah sakit. Ini juga salah satu kronologi yang pada saat itu Ronald yang juga sudah diklarifikasi oleh kuasa hukum atas permintaan ya dari pihak apartemen dan juga security. Dan juga hakim menyatakan tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian dari korban Dini. Inilah pemirsa adalah 3 poin pertimbangan hakim. Saya kembali lagi ke Prof. Suparji. Selain dari tidak ada saksi tadi juga kita melihat ada salah satu upaya yang dilakukan dari Ronald Tanur, yaitu membawa Dini ini ke rumah sakit. Tapi sebelum ke Prof. Suparji, saya ke Mas Dimas terlebih dahulu. Ini poin-poin ada 3 yang menjadi pertimbangan hakim untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Iya. 3 poin yang disampaikan hakim menjadi pertimbangannya. Menurut saya, jika disandingkan dengan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, ahli forensik ada, saksi ada, bukti visum et repertum ada. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan hakim, menurut saya sebagai kuasa hukum korban, hakim sedang berhalusinasi dan membuat karangan dalam mempertimbangkan putusannya. Alasannya? Ya karena itu bertentangan dengan semua fakta, bukti, dan kebenaran yang ada di persidangan dan di kejadian. Baik.
Saya sekarang kembali lagi ke Prof. Suparji. Prof, dari 3 poin pertimbangan tadi, bagaimana kemudian Prof mencermatinya? Ini akhirnya hakim memutus bebas karena 3 poin ini, Prof. Ya, saya kira 3 poin tadi itu tidak bisa menjadi justifikasi yang logis dan rasional untuk kemudian putusan bebas gitu. Kalau karena faktor ya, tidak ada saksi yang melihat ya, terus kemudian telah menolong ya, dan kemudian minum alkohol tadi, menurut saya kan bisa dikaitkan dengan alat bukti yang lain gitu. Ada saksi-saksi yang lain ya. Dan kita bisa menggunakan misalnya bukti-bukti petunjuk yang secara jelas mengarahkan bahwa yang bersangkutan tadi terlibat dalam penyebab tewasnya korban tadi itu. Jadi dalam pandangan saya secara singkat saja, secara sederhana ya, saya kira tidak logis dan tidak rasional 3 alasan, 3 poin tadi itu menyebabkan yang bersangkutan dinyatakan bebas dan tidak perlu bertanggung jawab atas adanya korban yang tewas, yang meninggal tadi itu. Kalau kita kan bisa menggunakan alat bukti yang lain, bisa menggunakan bukti surat, bisa menggunakan saksi yang lain, bisa menggunakan bukti petunjuk, bisa menggunakan ahli, termasuk kemudian misalnya kaitannya dalam keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ada di dekat korban dan korban kemudian dinyatakan tewas secara tidak wajar, maka kemudian ada dugaan ya orang lain yang kemudian menjadi penyebab kematian tadi itu. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa 3 poin tadi itu tidak bisa diterima secara faktual, secara rasional sebagai alat, sebagai dasar untuk menyatakan putusan bebas kepada pelaku. Bahwa kemudian saya setuju bahwa proses hukum itu kan sebuah rekonstruksi fakta yang didasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Saya kira jaksa sudah sangat baik ya merekonstruksi fakta di dalam persidangan dan menghadirkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Kalau tadi pengacara penasihat hukum keluarga korban tadi itu bahwa menyatakan hakim sedang berimajinasi, berhalusinasi, saya kira memang ini boleh saja muncul narasi seperti itu. Karena ya bermain dengan logika-logika sendiri yang kemudian membangun sebuah posita pertimbangan tadi itu yang menyebabkan putusan bebas. Jadi bahwa hal ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius, pelanggaran yang sangat berat ya, dalam konteks menghadirkan sebuah keadilan, mengingat adanya korban yang nyata-nyata meninggal tewas secara tidak wajar gitu. Baik, saya langsung boleh minta tanggapan dari Komisi Yudisial. Ini tadi sudah dipaparkan juga oleh Prof. Suparji ya, mengenai 3 poin tadi. Bagaimana ini Pak? Oke. Ya terus terang aja kalau terkait dengan putusan ya terus terang aja kalau Komisi Yudisial tidak bisa masuk ke terkait dengan teknis yudisial karena itu merupakan kemenderan hakim sebagaimana diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun di pasal 15 ya tentang penegakan kode etik dan perilaku hakim. Nah, terkait dengan itu memang KY artinya merespon ya waktu itu setelah mendengar pembacaan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya artinya merespon kan luar biasa dari publik itu merespon bahwa menilai putusan itu kontroversi dianggap mencederai ya termasuk juga mengusik rasa keadilan daripada masyarakat maka KY berusaha merespon cepat. Artinya merespon cepat itu walaupun belum ada pelaporan dari masyarakat, maka kami 1 hari setelah dibacakan itu kemudian mendengar luar biasa respon dari publik itu, kami sudah merekomendasikan kepada Biro Investigasi bersama-sama dengan Biro Waskim untuk kita terjunkan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Kita tidak bisa hanya melihat dari versi putusan ya, karena kalau kita lihat dari putusan tersebut kan sudah kita informasikan itu menyangkut teknis yudisial. Oleh karena itu kita mencari celah-celah lain apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Kita mencari data-data pendukung atau bukti-bukti pendukung lain terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Baik. Nah artinya sekarang bahkan sudah 1 hari setelah putusan itu sudah kita terjunkan ke lapangan tim investigasi untuk mendalami hal tersebut. Baik,
Masih mata publik tentunya tertuju kepada hakim, tapi tidak hanya kepada para hakim ini, tapi juga kepada Ronald Tanur. Dan usai jeda pemirsa, nanti saya boleh tanya juga ke Mbak Alfika, bagaimana sih sebenarnya sosok Ronald Tanur ini, karena memang kan merupakan kekasih dari almarhumah Dini Sera. Sesaat lagi Mbak Alfika boleh dijawab, pemirsa kami kembali usai jeda. Ya, sosok Ronald Tanur ini tentu menjadi sorotan publik dan kami juga tentunya sudah berusaha untuk menghubungi dari pihak kuasa hukum dari Ronald Tanur, tapi hingga kini masih belum ada tanggapan. Pemirsa, saya ingin bertanya langsung ke Mbak Alfika dari keluarga adik dari almarhumah Dini Sera. Apakah sebelumnya sudah mengenal Ronald Tanur ini? Orangnya sebenarnya seperti apa, Mbak? Saya pribadi dan keluarga belum pernah mengenal sosok Ronald. Cuman tahu mukanya aja di sosial media gitu, dari postingan-postingan almarhum, itu aja. Sebelumnya apakah sudah pernah mendengar cerita-cerita dari almarhumah ya, dari kakak mengenai beliau ini, mengenai Ronald ini? Belum, sama sekali belum pernah. Jadi mengetahui bagaimana kemudian Ronald ini karakternya seperti apa, itu bagaimana mengetahuinya? Aku nggak tahu ya, cuman waktu kita tuh baru tahu kayak dia anak anggota semacam kayak gitunya aja waktu almarhum meninggal aja, itu sih. Cuman ada beberapa temannya almarhum yang DM aku gitu ya. Dia bilang kayak ternyata si almarhum ini suka curhat gitu, kalau dia lebam-lebam maksudnya memar gitu. Tapi saya nggak tahu di belakang sosok Ronald itu seperti apa gitu, kurang tepat. Justru mendengarnya dari teman-temannya gitu setelah almarhum meninggal. Baik. Harapan dari keluarga tentunya Mbak seperti apa? Karena kan ini sudah dilakukan, ada banyak upaya dan juga bahkan dari KAI ini sudah menerjunkan tim investigasi. Tentunya harapan saya dan keluarga terutama untuk orang tua saya dan anak almarhum ya, yang yatim piatu gitu. Pengennya si hakim ini segera ditindak dan proses kasasi ini dikawal terus ya, terutama oleh media-media dan masyarakat Indonesia, agar si tersangka ini dapat ditindak dengan seadil-adilnya, dihukum dengan seadil-adilnya. Gitu. Karena seperti yang kita tahu, hukum di Indonesia ini sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu, Kak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, sudah sejauh mana investigasi langsung dari KAI sendiri? Terima kasih Mbak. Terkait dengan hasilnya sejauh mana yang diperoleh oleh tim investigasi, terus terang aja kita tidak bisa mengungkapkan di dalam acara ini. Terus terang aja yang penting tim investigasi sudah diterjunkan, kemudian untuk mencari data-data pendukung atau bukti-bukti pendukung tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Artinya sudah terjun, tapi ini kan sifatnya tertutup. Terus terang aja kalau sifatnya tertutup, menanyakan hasilnya nanti tidak bisa kita ungkapkan di sini. Dengan adanya pelaporan dari pihak kuasa hukum korban, apakah ini nanti semakin mempercepat juga prosedurnya untuk memanggil hakim itu? Terus terang aja kalau memang betul ya besok dari kuasa hukum dari keluarga datang ke Komisi Yudisial kemudian melakukan laporan, artinya kan laporan itu pasti ada yang dilaporkan siapa, kemudian para terlapor itu pengadilannya mana, kan jelas itu di PN Surabaya. Yang penting itu terkait dengan pokok laporannya, dugaan pelanggaran kode etiknya tentang apa. Nah kalau misalnya sudah jelas dugaan pelanggaran kode etiknya yang dilanggar oleh majelis hakim itu, KAI akan lebih mudah, akan fokus terhadap pokok laporan tersebut. Artinya ini akan memudahkan bagi Komisi Yudisial. Nah biasanya kalau misalnya tahapan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, kan besok misalnya kalau sudah datang di Komisi Yudisial, itu akan diterima oleh tim di laporan pendahuluan. Nah itu akan diberikan nomor pendaftaran. Nah setelah diberikan nomor pendaftaran, kalau misalnya pokok laporannya sudah memenuhi syarat, baru ditindaklanjuti kepada tahap kedua, yaitu tindak di dalam laporan lanjutan. Nah kalau setelah ditindaklanjuti oleh tim lanjutan itu
kalau sudah memenuhi syarat, kemudian dianalisis, kemudian diregister. Nah setelah diregister itulah baru dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu artinya kepada pihak-pihak terkait, misalnya para pelapornya sendiri. Hakim ini ya? Bukan ke hakim dulu, pelapor dulu, kemudian para saksi. Misalnya para saksi itu bisa panitera pengganti dan lain sebagainya. Nah setelah itu dilakukan, kemudian masuk tahap ketiga itu dilakukan panel. Sidang panel itu dihadiri oleh 3 komisioner ya, kemudian oleh tenaga ahli termasuk tim ya. Nah itu baru ditentukan bahwa dugaan pelanggaran kode etiknya itu bisa ditindaklanjuti apa tidak. Kalau misalnya keputusan panel itu bisa ditindaklanjuti, baru dilakukan pemeriksaan kepada terlapor. Nah, artinya terlapor itu biasanya di panel itu ditunjuk penanggung jawabnya itu seorang komisioner. Sehingga yang melakukan pemeriksaan terhadap hakim itu harus dilakukan oleh penanggung jawab komisioner bersama tenaga ahli dan tim. Nah setelah itu dibawa ke sidang pleno. Sidang pleno itu untuk menentukan misalnya terbukti atau tidaknya tentang dugaan pelanggaran kode etik. Kalau misalnya dinyatakan terbukti baru diputuskan juga sanksinya apa. Sanksi itu bisa sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah itulah mekanisme yang harus ditempuh ya oleh Komisi Yudisial, ada 4 tahap tersebut. Proses yang cukup panjang tapi kita akan kawal terus tentunya. Saya ingin ke Prof. Suparji. Prof, jika nanti memang sudah dilaporkan dari pihak kuasa hukum korban, para hakim ini, bagaimana kemudian ini nanti akan mempengaruhi, apakah ini mungkin ada korelasinya dan juga bahkan bisa mempengaruhi terhadap vonis bebas dari Ronald Tanur ini? Jika nanti memang terbukti ada dugaan ataupun indikasi pelanggaran betul dari hakim. Kita masih terus menunggu tentunya. Ya, pertama saya kira momentum yang baik ya bagi Komisi Yudisial untuk berperan secara progresif ya, tidak secara normatif dengan pola-pola yang disampaikan tadi. Tetapi harapan publik adalah bahwa Komisi Yudisial hadir ya untuk menegakkan kode etik perilaku hakim ya. Dalam hal ini tidak bersifat secara normatif tetapi benar-benar secara progresif ya. Kalau kita bisa terka ya, memang mungkin hakim relatif secara etik tidak ada masalah gitu ya mengambil sebuah putusan. Tetapi kemudian kalau kita bicara secara material, secara substansial, itu kan mencederai rasa keadilan. Maka harapannya adalah Komisi Yudisial mengambil peran momentum ini untuk hadir secara progresif. Nah yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap putusan kasasi nanti, apakah akan berdampak atau tidak ya? Tentunya kan ini akan sangat tergantung dari bagaimana jaksa menghadirkan memori kasasi nanti itu. Harapannya jaksa membuat sebuah konstruksi yang meyakinkan hakim kasasi untuk memenuhi tuntutannya gitu ya. Karena itu yang akan berdampak secara signifikan dan bekerja secara sistematis untuk meyakinkan hakim kasasi nanti agar bisa memenuhi tuntutan dalam perspektif memenuhi rasa keadilan yang telah dituntut oleh jaksa. Nah, pada sisi yang lain, bagaimana seandainya nanti ada sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Yudisial, apakah berdampak terhadap putusan kasasi? Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh hakim kasasi dalam mengambil satu putusan, meskipun ya tidak sepenuhnya itu menjadi faktor yang signifikan atau faktor yang dominan, tetapi faktor yang dominan adalah bagaimana memori kasasi yang dituntut yang disampaikan oleh jaksa itu akan berpengaruh pada konteks putusan kasasi nanti itu. Tetapi bukan berarti mengabaikan proses Komisi Yudisial, tetap juga ada pengaruhnya menjadi satu pertimbangan, karena itu bisa kemudian dikonstruksikan di dalam satu pertimbangan majelis hakim kasasi nanti itu, ya. Baik, oke. Kita juga sambil menunggu karena Kejari juga tentunya saat ini mengupayakan atau menempuh upaya dari kasasi, tapi dari pihak kuasa hukum korban, Mas Dimas, besok itu jadi agenda selanjutnya seperti apa dan juga mungkin bisa dijabarkan apa upaya hukum lanjutan yang juga dilakukan dari pihak kuasa hukum? Iya, kami sudah menyusun skema dan timeline terkait upaya-upaya yang akan kami lakukan. Dan besok memang kami akan agendakan ke KY untuk melaporkan tahap pertama di Komisi Yudisial. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi ya, saya minta kepada Komisi Yudisial ini di depan bahwasannya tolong membuat terobosan agar mempercepat prosesnya, karena itu demi keadilan yang
disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya kami akan melakukan laporan kepada Bawas, Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, dan tentu kami meminta perhatian dari Komisi 3 DPR RI, karena juga setelah mengundang kami dalam rapat RDPU besok Senin juga, harapan kami di sana nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang bisa memberikan koreksi dan evaluasi demi terciptanya hukum yang lebih berkeadilan lagi di Indonesia. Dan yang keempat, kami seperti yang sudah kami sampaikan di banyak media, kami masih mempertimbangkan dan menyusun laporan agar kami juga meminta perhatian dan investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan pemeriksaan. Tentu kami juga akan melakukan analisis-analisis, sehingga karena menjadi aneh bagaimana putusan bebas ini bisa muncul, itu perlu kami dalami lebih dalam. Jika memang ada dugaan-dugaan potensi korupsi atau mungkin lainnya, itu juga harus perlu dilakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, terima kasih Mas Dimas, terima kasih Mbak Alfika, terima kasih juga Pak Joko dan juga Prof. Suparji sudah bergabung bersama kami. Kita akan kawal terus bagaimana proses dan juga upaya hukum yang dilakukan supaya tidak ada lagi keadilan di Indonesia yang kemudian mati dan juga semakin diragukan.